Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Apakah baik? Semoga semua sehat walafiat ya. Kalau tidak baik, semoga lekas membaik ya. Dan kalau hati yang tidak baik, semoga membaik juga ya. Amin. Karena kalau hati itu tidak baik, maka jiwa juga tidak baik. Maka dari itu harus dijaga hatinya agar tidak terjadi kerusakan hati lagi. Nah, di dalam video ini tentu saja saya tidak sendirian. Saya ditemani teman-temanku yang cantik dan ganteng. Nah, di dalam video ini tentu saja saya tidak sendirian. Saya ditemani teman-temanku. Aku sendiri sebagai moderator Rizky Nur Alam. Di sini saya yang paling ganteng ya. Ada Nabila Rifana yang cita-citanya diet tapi hobinya makan. Wanda Wildania selaku editor handal di bagian kami. Terus ada Wulan Kartika yang selalu salah kirim. Di sini yang akan kita bahas dalam penjelasan kami yaitu adalah latar belakang, pinjaman pustaka, dan juga manfaat-manfaat dari website. Nah, siapa nih yang di sini suka makan cake atau sering dibilang kue? Nah, ya, sekarang cake adalah makanan yang sangat populer saat ini. Rasanya yang manis dan bentuknya yang beragam menjadi kian digemari oleh masyarakat. Cake dapat disajikan sebagai dessert dan appetizer. Bahan dasar pembuatan cake pada umumnya menggunakan tepung terigu. Namun, kini cake dapat divariasi dengan menggunakan bahan baku beraneka ragam. Dengan kata lain, itu hanya menggunakan tepung terigu saja untuk membuat cake. Menurut US Web Associates tahun 1983, cake berasal dari adonan liquid dari bahan utama yaitu mentega, margarin, telur, gula pasir, tepung terigu, medium wet, susu, TBM, cream of tartar, dan bahan pelengkap seperti cheese, coklat, buah, rempah, ekstra buah, dan bahan pewarna tumbuhan seperti chlorophyll, saffron, blue, karmin, anato, buttercream, pasta almond. Pada perkembangannya, banyak variasi cake yang menggunakan bahan baku selain tepung terigu. Hal tersebut menunjukkan bahwa cenderungan tepung terigu sebagai bahan pokok dalam pembuatan cake dapat digantikan dengan menggunakan bahan lain. Kondisi ini dapat menjadi sarana untuk mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pinjaman pustaka. Enggang ataupun dipukul. Salah satu daya tarik cake adalah rasanya yang lezat dan mudah dibuat. Cake disajikan dalam potongan-potongan kecil yang dihias ataupun dijadikan ukuran besar sesuai cetakan yang digunakan. Faktor-faktor yang dapat mengalir mutu cake yang baik adalah bahan dasarnya, proses pengocokan baking, ketabaran cetakan, dan suhu oven yang digunakan. Bahan dasar pembuatan cake menggunakan tepung terigu, protein rendah atau gandum lunak atau soft. Proses pencampuran bahan, pencetakan, dan pemenggangan juga berpengaruh terhadap tekstur dan mutu cake. Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut dengan hyperlink. Sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce adalah teknologi inti dari ekonomi pengetahuan. Mengembangkan e-commerce merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari bagi perekonomian Tiongkok untuk memasuki pasar dunia, berpartisipasi, dan pada akhirnya menembus pasar global, serta membawa peremajaan besar bagi bangsa Tiongkok. Kita harus menangkap peluang bisnis ini dan memperluas kekuatannya dengan secara sadar mempelajari, menerapkan, dan mengembangkan e-commerce, memungkinkan e-commerce untuk melayani lebih baik dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sebelum kita mulai mengembangkan e-commerce, kita harus memahami latar belakang, prinsip dasar serta sejarah evolusi, dan pengembangan e-commerce. Hal ini memungkinkan kami untuk memiliki pemahaman mendalam tentang
teknologi baru ini, sehingga membantu memprediksi tren e-commerce dalam waktu dekat. Bab ini memperkenalkan beberapa pengetahuan dasar mengenai e-commerce yang meliputi kebutuhan masyarakat, perkembangan e-commerce, konsep dasar e-commerce, dan berbagai informasi lain yang berkaitan erat dengan perkembangan e-commerce. Berikutnya ada sales. Dalam industri perhotelan, bidang pemasaran ini boleh dikatakan masih merupakan suatu hal yang relatif muda usianya bila dibandingkan dengan industri lainnya. Bagian yang melaksanakan penjualan dan pemasaran kemudian disebut sales dan marketing departemen. Definisi yang lengkap dari manajemen yang terdapat dalam sales dan marketing departemen menurut sheet 1996-2 adalah suatu fungsi yang melaksanakan segala perencanaan, penugasan, dan pengawasan terhadap kegiatan penjualan daripada suatu perusahaan. Pada email marketing, pada tingkat paling dasar, pengertian email marketing adalah penggunaan email untuk mempromosikan sebuah bisnis. Email tersebut digunakan untuk menumpuk hubungan dengan pelanggan potensial, memberitahu pelanggan yang ada saat ini, dan memperbarui merek bisnis Anda, menawarkan kupon untuk mendorong loyalitas pelanggan, dan banyak lagi. Tentu saja, CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonvensi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. CRM merupakan strategi yang mengelola sebuah hubungan perusahaan dengan pelanggan dan mencoba untuk menganalisis data tentang sejarah pelanggan dan perusahaan agar dapat meningkatkan hubungan bisnis antara perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya ada inventaris. Secara umum, inventaris banyak dipahami sebagai barang yang dimiliki perusahaan dalam rangka proses produksi, mulai dari mesin, peralatan, hingga perlengkapan yang dimiliki perusahaan. Ada juga barang inventaris kampus, ialah semua barang milik negara atau yayasan kampus yang dibeli melalui dana yayasan maupun sumbangan pemerintah ataupun pertukaran, hadiah ataupun hibah untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan inventarisasi barang yang diurus oleh masing-masing ketua ataupun manajer sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya inventarisasi fisik dan pengisian daftar inventarisasi barang. Yang selanjutnya ada manfaat pembuatan website. Yang pertama, meminimalisir biaya dalam promosi. Yang kedua, menghemat waktu. Tanpa adanya website, pemilik bisnis mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghubungi klien, bertatap muka, membagikan brosur. Dengan adanya website, pelanggan hanya cukup menghitung menit saja untuk mengetahui produk kita. Yang ketiga, mempermudah akses pemberitaan, sebab calon pelanggan bisa mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, salah satu platform digital yang dapat digunakan untuk memperkenalkan company profile perusahaan dengan menggunakan website. Yang kelima, pemilik bisnis dapat memberikan layanan 24/7 kepada pelanggan. Tentunya hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pelanggan. Yang keenam, sebagai media display produk atau jasa. Yang ketujuh, website merupakan media platform terbaik untuk mempromosikan produk dan jasa, sebab website dapat diakses secara global dan dapat menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang kedelapan, kegunaan website untuk bisnis berikutnya adalah meningkatkan kredibilitas bisnis. Yang kesembilan, dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi atau website dengan menggunakan aplikasi Odoo.com. Nah, setelah terbuka, kita akan langsung saja klik Open Source, ERP dan CRM. Di sini kita akan bisa membuat apa saja ya. Di sini saya langsung mulai saja, dan saya akan menggunakan website, e-commerce, CRM, sales, lalu inventory, ada purchase, ada email marketing, lalu ada employee. Saya klik selanjutnya saja. Nah, di sini kita akan memasukkan
ID atau data diri kita. Setelah memasukkan data diri kita, kita menunggu saja. Setelah masuk ke aplikasi Odoo, selanjutnya kita disuruh memilih tema. Di sini ada ready to build the perfect website. Kita langsung skip saja dan start from scratch. Setelah itu kita disuruh memasukkan tema. Kita langsung saja kita masuk ke beranda kami. Di sini ada langkah cake ya, ada tagline-nya Little Sweeter for You. Cake ini terinspirasi oleh cake-nya favorit kamu atau kue-kue yang kamu favoritkan. Ada sejarahnya. Cake ini berdiri pada tahun 2019. Nah, langkah cake ini menyediakan berbagai macam kue dengan kualitas terbaik. Lalu kita langsung saja mencoba memasukkan produk baru. Klik menu saja yang di atas, lalu kita masukkan produk, lalu kita memasukkan nama produk kami. Kita akan memulai saja pancake. Kita akan memasukkan harganya 15.000 saja. Nah, ini ada customer tax atau pajaknya, kita save saja. Kita akan mencoba memasukkan produk kami. Klik saja 2 kali, lalu upload an image, lalu kita pilih foto atau produk kita. Nah, ini kita sudah ada gambarnya ya. Lalu kita akan save saja. Selanjutnya kita akan mencoba men-check out satu produk pancake, lalu add to cart. Nah, setelah add to cart, kita akan membayarnya dengan review order, lalu kita akan memproses checkout. Sini sudah ada ya, alamatnya sudah tertera. Lalu kita akan konfirmasi saja untuk ordernya. Mungkin segitu yang dapat kami sampaikan di dalam video ini. Apabila ada kelebihan, di situ pasti ada kembalian. Ya. Sebelum kami akhiri video ini, kami ada sedikit pantun buat kalian. Dengerin ya teman-teman. Hari panas, sawah membelah, ikan rimba di Malaysia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga wanita. Sekian pemaparan video kami. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan. Karena yang nyaman itu saat berada di pelukan. Ayo ting-ting makan kepiting. Cakep. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.